Lentera Rubik Community ini proses awal pendirian itu adalah program perencanaan teman-teman selama 1 minggu, dan akhirnya setelah rapat kita bentuk bersama hingga diputuskan waktu itu memang tanggal 14 Februari 2020 itu menjadi tanda bahwa resminya Lentera Rubik didirikan. Memang untuk dari perencanaan sampai terbentuknya Lentera Rubik Community ini, kita dari CEO itu ada kurang lebih 7 orang yang memang partisipasi dari awal. Lentera Rubik sendiri sebenarnya memang agak, kalau dibawa ke dalam kemasyarakatan yang agak lebih kepada perkampungan, memang pemikirannya seperti game, karena kita lebih mengenal kepada Rubik adalah game. Cuma dalam konsep ini kami membentuk Rubik ini, kenapa Lentera juga hari ini itu Lentera sudah banyak dilupakan masyarakat. Nah, Lentera juga sebagai wadah penerangan dan juga sebagai pencerah waktu itu karena kurangnya listrik waktu itu. Nah, Rubik merupakan singkatan dari Rumah Baca Inspirasi Kreasi, karena kami ingin adik-adik yang berhimpun di Lentera Rubik atau teman-teman yang berhimpun di Lentera Rubik ini selain mempunyai kecintaan membaca, juga memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi untuk di era digital ini gitu ya. Tujuan pendirian Lentera Rubik ini sebenarnya adalah awalnya itu sebagai kecintaan kami untuk berhimpun. Cuma memang kembali kepada dasar kita pemuda, bagaimana membentuk generasi yang hari ini dianggap bobrok oleh kaula yang istilahnya mereka-mereka yang dengan umur yang istilahnya sudah tua lah begitu istilahnya. Cuma memang kita ingin buktikan bahwa generasi muda, kenakalan remaja itu bukan dari remajanya, tapi ada banyak perspektif, mungkin dari orang tuanya, dari kaminya, tapi itu tidak bisa disalahkan remajanya gitu. Maka kami ingin sekarang ini remaja itu bukan tidak bisa dididik, mereka bisa dididik, cuma cara pendekatan itu yang perlu dirubah. Memang dari harapan kami, kita membentuk dari nol, dari kecil kita berasumsi bahwa semua komunitas, semua organisasi pasti menginginkan jauh lebih besar dari apa yang telah dicapai. Ya, untuk itu ya kami juga ingin bersama-sama dengan pemerintah, dengan masyarakat bekerja sama. Jika memang ingin maju, jika memang kita ingin dianggap generasi yang tidak hanya mencintai gadget, tentu kita punya landasan. Nah, ini loh wadahnya kita kasih. Bagaimana berkembang atau mundurnya nanti Lentera Rubik itu kembali kepada kita bersama, bukan hanya kami sebagai pengurus. Jadi kami harapkan kepada masyarakat juga, pemerintahan daerah juga, kami mohon partisipasinya, dukungan support, baik mental ataupun apapun, karena kita pada dasarnya ingin memajukan, kita merubah generasi yang awalnya tidak peduli dengan kedaerahan, bermain dengan game, sibuk dengan dunia maya hari ini, itu mengembali kepada dasarnya Minang. Bagaimana Minang didasarkan bahwasanya kita putra-putri Minang itu dibesarkan dari sistem kembali ke surau. Nah, itulah kami dari Lentera Rubik menanamkan bahwa memang betul proses di Lentera Rubik adalah sistem kembali ke surau atau halakoh. Untuk kegiatan sendiri yang sudah kami lewati, mungkin persiapan mulai dari launching sehingga akhirnya sudah di launching. Namun itu kan hanya sekedar peresmian bahwa kita tuh ada. Cuma secara program dari pendidikan kita sudah punya, untuk satu anak cabang itu kita punya kurang lebih 25 siswa yang dibentuk setiap hari Jumat gitu. Karena memang kegiatan hari Jumat awalnya kan dianggap singkat, tapi kita ambil sore. Di sistem pendidikan yang hari ini katanya tidak cukup di sekolah, maka kita akan bangkitkan sistem pendidikan itu di lingkungan. Karena itu sudah berjalan beberapa bulan, namun karena memang kita tidak bisa pungkiri efek pandemi corona hari ini bisa mengakibatkan kita untuk vakum sebentar, tapi kita tidak berhenti. Kita akan rolling program dan kata bisa kita larikan kepada sosial pemberdayaan masyarakat, ataupun nanti bakti kita kepada masyarakat, ataupun bentuk kecintaan kita terhadap budaya dan agama. Sama sih sebenarnya dengan seluruh organisasi, OKP atau komunitas-komunitas lainnya. Masalah kita itu hanya terkait nanti bagaimana perizinan. Perizinan itu yang pertama kepada pemerintah. Yang kedua, bagaimana penyesuaian kita di masyarakat. Karena hari ini saat kita masuk rumah orang itu kita harus ketuk pintu dan baca Assalamualaikum. Kita orang Minang diajarkan untuk sopan santun seperti itu. Nah, mungkin kita tidak
seuzon juga, karena memang ada beberapa yang maksudnya ya kuranglah menyenangi dengan ini, atau kurang senang dengan sekarang zamannya digital kok masih ada yang baca-baca gitu loh kan, buang-buang waktu juga ke rumah baca, bukunya baca, toh sementara di gadget ini sudah ada buku semua gitu. Cuma memang hal-hal yang seperti itu sih sebenarnya, tapi kalau hal-hal yang lebih ekstrimnya nggak ada, cuma itu aja. Nah betul, zaman sekarang ini sudah serba instan, mau cari apapun ada di Google, ada di handphone, toh genggaman dunia udah di genggaman kita gitu. Namun kembali kami sampaikan, Lentera Rubrik Community ini mempunyai program yang namanya Kembali ke Surau, sistemnya halakoh. Nah sejatinya sifat manusia adalah makhluk sosial, itu yang hari ini tidak bisa digantikan oleh gadget atau apapun, karena memang interaksi sosial itu lebih bagusnya kita langsung, makanya kita sampaikan halakoh gitu. Jangan sampai kita menjadi generasi digital netting yang disampaikan oleh Albert Einstein, di mana kita berkumpul tapi sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, sibuk dengan diri masing-masing, sampai kita tidak peduli terhadap lingkungan ataupun orang yang berada di sekitar kita. Nah itu yang tidak boleh kita hilangkan atau kita hapuskan dari diri kita masing-masing.